Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita masih membahas surah Al-Ankabut. Kita sudah membahas mengenai bagaimana ujian yang dihadapi para manusia, kemudian ujian para nabi. Sekarang kita akan membahas mengenai bersabar menghadapi ujian hidup. Nah, Ustadz, di sini ada dijelaskan juga mengenai tuntunan cara berdebat dengan ahlu kitab. Nah, bagaimana tuntunannya, Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya salah satu bagian kehidupan kita yang perlu kita bersabar dan kita diuji adalah ketika kita harus berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita. Gak semua orang itu siap untuk bisa hidup berdampingan dan hidup damai dengan mereka yang berbeda. Semua orang pengen sama semua. Padahal kemajemukan dan perbedaan itu sendiri bagian dari sunnatullah. Ya kan nggak mungkin semua orang sama. Ya, bayangkan dua orang anak yang dilahirkan dari rahim yang sama saja sifatnya bisa beda. Ya, konon pula ini yang dari rahim berbeda, makan makanan berbeda, menghirup udara yang berbeda. Tentunya ini juga ada perbedaan. Termasuklah di sini dalam menyikapi perbedaan akidah dan keyakinan. Betul, satu sisi Islam itu adalah agama yang paling benar. Betul, ya. Tetapi kita sebagai muslim kan diajak untuk mengajak orang lain masuk Islam. Nah, tugas kita hanya menyampaikan Islam, mengajak, tapi jangan paksa. Ya. Nah, dalam proses mengajak ini kadang-kadang muncullah pergesekan. Karena semua penganut agama pastinya akan mengklaim dan mengakui agamanya yang paling betul. Maka di sini kita lihat kualitas Islam itu bagaimana. Justru Allah katakan, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Jangan kau berdebat dengan yang berbeda akidah denganmu, khususnya ahlu kitab, kecuali dengan cara yang lebih baik. Karena tujuan berdebat itu adalah supaya kita sampai pada titik temu yang membuat perbedaan itu bisa cair. Kan begitu? Tapi berapa banyak kadang-kadang perdebatan itu justru mentok. Kenapa? Karena tujuan dari berdebat sudah berubah. Dari mencari kebenaran menjadi mencari kemenangan. Bersikeras. Akhirnya apa? Hal-hal yang udah jelas pun kita ingkari. Nah, di sini Allah katakan, illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billah. Silahkan berdebat, debat antar agama silahkan, tapi dengan cara yang elegan. Jangan jelek-jelekkan, kan begitu. Sampaikan konsep dalam Islam begini, konsep dalam agama lain begini, ya silahkan. Artinya bukan saling menjatuhkan, tapi ketika orang yang berdebat itu adalah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ini artinya orang yang nggak tahu kaedah. Nah, di sini juga kita dilarang untuk berdebat sama mereka. Nggak ada guna. Berdebat sama mereka berarti kita jatuh pada posisi yang rendah sama seperti mereka. Nah, jadi nggak semua perlu diperdebatkan. Nah, masuklah kepada perdebatan yang mengantarkan kita kepada kebenaran, bukan pada semata-mata kemenangan. Nah, apa itu? Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Kalau mau berdebat sama ahlu kitab, berangkat dari titik temu pertama. Apa itu? Sepakat kita Tuhan itu Esa? Sepakat. Barulah masuk ke yang lain. Kalau titik temunya pun tak jumpa, bagaimana mau berdebat? Semua perdebatan, semua dialog harus berawal dari titik temu. Barulah melebar ke titik temu yang lain. Nah, tapi kalau titik temu awal pun sudah tak jumpa, bagaimana kita bisa mengembangkan materi perdebatan ke tahap berikutnya? Itu dia. Oke, baik. Nah, dijelaskan juga di sini Ustadz ada perintah berhijrah dan balasan bagi yang sabar. Nah, perintah berhijrah ini maksudnya bagaimana Ustadz? Apa pindah dari satu tempat yang mungkin kita rasa lingkungan tempat tinggal kita itu kurang baik begitu atau bagaimana Ustadz? Ya, tadi kan disebut bagaimana kita ini dalam hidup banyak ujian yang menuntut kesabaran. Termasuk terkadang kita ini diuji Allah tinggal di tempat yang kurang kondusif. Ya, mungkin secara ekonomi tak kondusif. Mungkin secara politik tak kondusif. Mungkin secara keimanan dan agama tak kondusif.
Bagaimana kita menyikapi itu? Disinilah pentingnya kita untuk menyikapi bahwasanya apa? Bumi Allah itu luas. Dan ketika Allah mengatakan tertutup rezeki di sebuah tempat, sesungguhnya mungkin terbuka di tempat yang lain. Ini adalah perintah langsung bagi kita untuk pindah dan hijrah. Untuk pindah dan hijrah. Dan surah Al-Ankabut ini kan termasuk surat Makkiyah, turun di Mekah. Jadi dalam konteks ini seperti diberikan semacam pendahuluan untuk perintah untuk berhijrah. Untuk perintah untuk berhijrah. Jadi kalau kondisi, makanya begini, saya selalu katakan, kalau kita tinggal di sebuah daerah, kita tak yakin anak kita atau bahkan cucu kita akan tetap meninggal sebagai seorang muslim, berarti perlu kita evaluasi tinggal di tempat itu. Ya, ini kan ujungnya perintah Allah, jangan kau meninggal kecuali kau sebagai seorang muslim. Jangan gara-gara cari uang, tapi tak kita pikirkan konsekuensi akhirat kita. Di sini Allah katakan, ya ibadi alladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, bumiku luas, hanya kepadakulah kalian menyembah. Jangan sampai kemudian gara-gara kepentingan ekonomi di situ kita korbankan kepentingan agama. Kita korbankan kepentingan keluarga. Ya, sekarang ini kan termasuk juga gara-gara ya masalah banyak sakinah dari keluarga-keluarga itu hilang gara-gara LDR setelah menikah. Wah, ini kan padahal ini ujian kehidupan kan sangat berat. Ya, seharusnya itu suami istri tinggal bersama, membentuk keluarga yang tenang kan begitu kan. Tapi ini ujian juga. Kadang-kadang ini tidak baik ekonominya, terpaksa harus berhijrah ke sana. Tapi inilah gambaran. Kalau tertutup pintu rezeki di sini, Allah buka di tempat yang lain. Ya. Oke, baik. Nah, poin selanjutnya yang juga Widya catat, ini yang menarik sih sebenarnya bagi Widya, Ustadz, yaitu mengenai hakikat dunia, Ustadz, dan tabiat kafir di dalamnya. Hakikat dunia yang perlu kita ketahui juga, Ustadz. Seperti apa, Ustadz? Ya. Di sini Allah katakan di surah Al-Ankabut, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Kehidupan dunia ini, kata Allah, hakikatnya hanyalah senda gurau dan main-main. Apa pengertian dari ayat ini? Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa tujuan yang jelas, itu namanya main-main. Biasanya yang suka main-main itu siapa? Anak-anak. Kan begitu kan? Kalau orang sudah matang pikirannya, apapun yang dia kerjakan pasti ada tujuan. Ya, pasti ada target yang ingin dicapainya. Nah, ketika tujuan kita hidup di dunia hanya berdimensi dunia. Saya pengen sebelum meninggal duit saya sekian triliun. Saya pengen duduk jabatan menteri ini. Saya pengen kekayaan bisnis saya sekian. Nah, kalau yang kita pikirkan semuanya tujuan berdimensi dunia, itu tetap disebut main-main. Kenapa? Tujuan itu berakhir dengan wafatnya kita. Semua yang kita raih habis semua. Makanya baru dikatakan hidup itu punya tujuan kalau yang kita jadikan tujuan akhirat utama adalah tujuan akhirat. Tujuanku adalah dapat ridho Allah. Tujuanku adalah masuk surganya Allah. Itu baru namanya tujuan sebenarnya. Jadi dengan kata lain Allah katakan, ya kalau kalian kejar dunia hanya tujuan-tujuan dimensi dunia, ini macam main saja ini. Apa beda bermain dengan senda gurau? Dalam bahasa Arab, kata lahwun itu artinya ketika kita disibukkan dengan yang bernilai rendah sehingga kita tinggalkan yang bernilai tinggi. Kadang-kadang ada orang diving, menyelam. Biasanya orang nyelam tuh cari mutiara. Tapi kalau ada orang diving sibuk cari kulit kerang, ya, sehingga dia lupa cari mutiara. Ini orang mengatakan kau bercanda kau. Udah sampai ke sana bisa dapat mutiara, tapi justru yang dikumpulinnya kulit kerangnya, bukan mutiaranya. Begitu juga dalam hidup. Agama penting, keluarga penting, tapi gara-gara yang nggak penting dia sibukkan diri dari agama, dia sibukkan diri dari keluarga. Ini namanya senda gurau.
Jadi ini hakikat kehidupan dunia. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Akhirat itu adalah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun. Kalau kita paham, pasti kita tak akan terpedaya dengan dunia. Tapi ketika kita tak paham, disinilah kadang-kadang kita nilai dunia melebihi nilai yang sebenarnya. Jadi kita sebenarnya harus kembali lagi memperbaiki tujuan hidup kita ya Ustaz. Jangan hanya sebatas di dunia, tapi bagaimana nanti akhirat kita juga harus kita pikirkan. Nah, sudah selesai sahabat Al-Quran bagaimana makna-makna yang terkandung di dalam surah Al-Ankabut. Penjelasan dari Ustadz juga sangat rinci sekali ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Dan tentunya kita akan kembali membahas surah-surah yang lainnya. Tapi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu YouTube channel kita. Insya Allah kita akan selalu belajar bersama-sama. Tetap ya saksikan kami sahabat Al-Quran di Menyelami Rahasia Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.